Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 November 2022. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau sekali lagi pada hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sebuah hal yang menuntun hidup kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan dan hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-10 hingga 23. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan. Setelah dipindahkan ke Kaisarea, Paulus kembali harus berhadapan dengan mahkamah agama. Dan di sana mahkamah agama ini dibela oleh seorang pengacara. Pengacara bayaran ini memuji-muji Felix sebagai seorang yang bijak, baik, dan murah hati. Tentunya pujian itu bertujuan agar Felix merasa tersanjung dan akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Tujuan itu pun tercapai karena sang pengacara juga melancarkan 3 tuduhan palsu kepada Paulus, bahwa Paulus yang pertama, dia membahayakan banyak orang melalui ajarannya. Kedua, dia menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dan yang ketiga, dia melanggar kekudusan bait suci. Keluarga damai, 3 tuduhan tersebut dibantah satu persatu oleh Paulus. Kedatangannya ke Yerusalem dengan maksud untuk beribadah tidak dapat dibuktikan sebagai upaya untuk mengacaukan umat Yahudi ataupun bait suci. Apa yang Paulus lakukan senantiasa sesuai dengan pengajaran kitab suci. Bila ada yang dapat disebut kesalahan dalam diri Paulus, ialah bahwa ia mengikuti jalan Tuhan yang mereka anggap sesat. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun tuduhan-tuduhan itu menjadi satu hal yang tidak terbukti, namun sekalipun tidak didapati kejahatan serius, dan akhirnya Paulus hanya dikenai hukuman ringan,
Dia tetap di penjara, tetapi sahabat-sahabatnya boleh melayaninya. Tapi satu hal yang dapat kita contoh dari sikap ataupun respon Paulus pada saat itu, meskipun Paulus tidak bebas, tapi Paulus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Momen itu dipakainya untuk memberikan Injil Yesus Kristus kepada Felix dan juga istrinya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bisa memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan hanyalah mereka yang sadar dan fokus pada tujuan dan panggilan hidupnya. Paulus seorang yang sadar betul akan panggilannya. Dia berada di sana untuk Kristus. Hidupnya sepenuhnya dipakai untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Kreativitas Paulus terus bekerja untuk menggenapi tugas panggilannya sekalipun dia berada di dalam situasi yang sulit. Sehingga tidak mengherankan di dalam situasi terjepit sekalipun, Paulus tetap dapat menyebarkan Injil Yesus Kristus. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mempergunakan setiap momen ataupun kesempatan yang ada untuk memberitakan tentang Kristus? Setiap langkah di dalam kehidupan kita, pernahkah kita memikirkan bahwa itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita dapat memberitakan, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Keluarga damai, alih-alih dalam menggunakan kesempatan di dalam kesempitan, seringkali mungkin ketika ada sebuah kesempatan yang terbuka lebar, kita justru sering melewatkannya. Entah karena kita takut, atau karena kita tidak fokus di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani panggilan kita sebagai anak Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita kembali belajar melalui firman Tuhan, bagaimana kita melihat seorang rasul Tuhan, yaitu Paulus, yang di dalam kehidupannya, di setiap momen hidupnya, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun, dia tetap berusaha memberitakan tentang Tuhan. Marilah hidup kita pun juga dapat mencontoh kehidupan Paulus, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus dipakai oleh Tuhan untuk selalu memberitakan tentang Tuhan. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang terus-menerus memberitakan tentang Dia, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali belajar melalui firman Tuhan, bahwa seharusnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus mengingat akan panggilan kami, yaitu seharusnya kami dipanggil untuk memberitakan tentang Tuhan, tentang siapa Yesus sebagai Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami menjadi orang-orang yang melewatkan kesempatan-kesempatan untuk memberitakan tentang Engkau. Tetapi kembali kami mau mengingat bahwa Tuhan menginginkan kami untuk menyatakan tentang Yesus di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami sungguh boleh dipakai menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang terus menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.